Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 7 orang, yakni Ristananda Tamrin, Yustriani Syahwa Fitriani Nur, Astrid Cahya Sakina, Elvira Damayanti Putri, Nur Nadia, Nusul Fitra Ramadan, dan Dedi Patriawan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang al-yakinu la yusallu bil syak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dalam mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah fil Iktisad. Dosen pengampu Bapak Muhammad Masdi Amiruddin MMA. Adapun pokok penjelasan kami ada 5 yang terdiri dari: yang pertama, pengertian dan dalil kaidah yang akan dibawakan oleh Elvira Damayanti Putri, dan yang kedua, konsep dasar al-yakinu, san, wam, dan syak yang akan dibawakan oleh Nusul Fitra Ramadan dan Dedi Patriawan. Yang ketiga, pandangan ulama tentang al-yakinu, san, wam, dan syak yang akan dibawakan oleh Astrid Cahya Sakina dan Nur Nadia. Yang keempat, implementasi kaidah pada ekonomi yang akan dibawakan oleh Yustriani Syahwa Fitriani Nur. Yang kelima, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah yang akan dibawakan oleh Ristananda Tamrin. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak masing-masing penjelasan dari pemateri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elvira Damayanti Putri. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan dalil kaidah. Jadi, kaidah ini menjelaskan bahwa suatu keyakinan tidak dapat hilang dengan adanya keraguan. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa suatu lafaz tidak akan dipalingkan dari hakikatnya dikarenakan kelengkapan cakupannya yang umum dan kewajiban suatu perintah serta keharusan suatu larangan kecuali ada faktor yang diperbolehkan untuk memalingkan lafaz itu dari makna hakikatnya. Dan hukum kewajiban wudhu tidak hilang kecuali dengan perbuatan lain yang dapat menghapuskan perbuatan wudhunya seperti telah berhadas. Dan jika kita menemui air tenang yang berubah, apabila perubahan itu diyakini karena panjangnya waktu bagi air itu tenang, maka suci. Dan bila diyakini karena suatu najis, maka air itu bernajis. Serta bila terjadi kebingungan, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu suci. Adapun dalil kaidahnya, yang pertama, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka ia tidak boleh keluar masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Said ibnu Musayyib, dari Abbad ibnu Tamim, dan dari pamannya. Diadukan kepada Rasulullah bahwa seorang lelaki menyangka ada sesuatu yang menjanggal saat sholat. Rasulullah SAW bersabda, janganlah ia keluar dari sholatnya sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang pengertian dan dalil kaidah. Selanjutnya, mari kita dengarkan konsep dasar al-yakinu, zan, wam, dan syak. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nusul Fitra Ramadan. Mari kita bahas tentang konsep dasar al-yakinu, zan, wam, dan syak. Jadi konsep dasar al-yakinu, zan, wam, dan syak dalam Islam merujuk pada prinsip-prinsip dalam menentukan keadaan yang dianggap benar atau salah. Al-yakinu, zan, wam, dan syak juga merupakan konsep dasar ilmu fikih yang menjelaskan tentang keyakinan dan keraguan. Yang pertama adalah yakin, yakni keteguhan hati yang bersandar pada dalil qat'i atau petunjuk yang pasti. Maksud yakin di sini adalah tercapainya kemantapan hati pada satu objek hukum yang telah dikerjakan. Baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau persepsi yang kuat atau disebut dengan zan. Dengan demikian, setiap orang yang sedang melaksanakan pekerjaan tetapi masih disertai dengan keraguan, maka hal tersebut bisa dimasukkan sebagai kemantapan hati atau kategori yakin seperti di atas. Al-yakinu, kepastian. Al-yakinu sendiri adalah tingkatan pengetahuan tertinggi di mana tidak ada keraguan atau kecurigaan pribadi atau pengetahuan yang ditransmisikan dari sumber yang terpercaya.
Contoh al-yakinu sendiri adalah memahami bahwa sholat adalah kewajiban umat Islam. Dan yang kedua zan, yakni persepsi atau asumsi hati terhadap dua hal berbeda di mana salah satunya lebih kuat. Maksudnya apabila salah satu dari dua hal yang dapat diunggulkan berdasarkan dalil dan dalil tersebut bisa mengantarkan kepada kemungkinan yang lain, maka disebut dengan zan atau dugaan. Jika dugaan adanya kemungkinan makna lain itu hilang sehingga tidak ada interpretasi lain, maka disebut zan al-ghalib atau dugaan yang kuat. Zan al-ghalib dugaan kuat tingkatannya sama dengan al-yakin. Dalam tasyri pembentukan hukum, dengan demikian adanya zan al-ghalib dugaan kuat di sini, maka seseorang bisa terlepas atau terhindar dari adanya keraguan dan dan ada sedikit kemungkinan keraguan. Jadi contohnya ketika kita melihat teman Anda, tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar-benar mereka. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Didi Petriawan. Saya akan melanjutkan pembahasan kita, yakni konsep dasar al-yakinu, zan, wam, dan syak. Pada poin ketiga, wam. Wam atau kemungkinan yang lebih lemah dari hal yang diasumsikan. Dalam Lisanul Arab, kalimat wam adalah dugaan paling lemah dari dua sisi yang mengandung keraguan-raguan. Artinya, dalam istilah usul fikih ada 3 kondisi yang masih mengandung keraguan. Dengan demikian, wam merupakan keraguan yang paling lemah di antara zan dan syak. Wam atau fantasi murni adalah keyakinan yang lemah atau tidak berdasar, yang didasarkan pada bukti atau alasan apapun. Ini lebih seperti firasat atau tebakan. Contoh wam adalah merasa bahwa seseorang tidak menyukai Anda tanpa bukti yang jelas. Yang keempat, syak. Syak yaitu sebentuk prasangka terhadap dua hal tanpa mengunggulkan salah satu di antara keduanya. Adapun kata syak secara bahasa artinya adalah bimbang atau ragu-ragu. Maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua hal yang tidak bisa memilih atau menguatkan salah satunya. Namun apabila bisa menguatkan salah satunya, maka hal ini tidak bisa dinamakan syak. Syak atau keraguan mengacu pada keadaan ketidakpastian atau keraguan antara dua kemungkinan. Tidak ada cukup bukti untuk menjadi yakin tentang salah satu dari mereka. Contoh syak adalah: pertama, tidak yakin apakah Anda telah mematikan lampu sebelum meninggalkan rumah. Yang kedua yaitu ragu apakah Anda telah menyelesaikan tugas tepat waktu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mari kita ke pembahasan yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Astrid Cudesana. Saya dan teman saya akan membahas pandangan utama tentang al-yakinu, zan, wam, dan syak. Yang pertama yaitu al-yakinu. Menurut Ibnu Mansur dalam kamusnya Lisan al-Arab, yaitu pengetahuan merupakan antonim dari al-syak. Sedangkan menurut terminologi yaitu keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan. Yang kedua yaitu zan. Menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, seorang ahli ushul fikih mazhab Syafi'i, menyatakan az-zan yakni ialah persangkaan menghadapi dua kemungkinan yang salah satunya lebih kuat. Sedangkan menurut Imam Al-Qurtubi, dalam syariat zan ada dua, yaitu tercela dan terpuji. Zan yang terpuji adalah zan yang tidak membahayakan agama seseorang yang berprasangka dan seseorang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara
Zan yang tercela adalah kebalikannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga menyatakan prasangka itu ada dua jenis, prasangka yang mendatangkan dosa dan prasangka yang tidak mendatangkan dosa. Yang pertama dilakukan oleh orang yang menampakkannya melalui ucapannya. Yang kedua dilakukan oleh orang yang hanya berprasangka dalam hati. Prasangka model pertamalah yang menurut Imam Ats-Tsauri mendatangkan dosa, sedangkan yang kedua tidak. Namun jika dicermati, model prasangka kedua adalah jalan untuk membuka model prasangka yang pertama. Dengan kata lain, prasangka yang terciptakan oleh ucapan itu terjadi karena prasangka dalam hati. Karenanya, orang-orang yang beriman harus menghindari kedua model prasangka tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Nadia. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang wah. Menurut Ibnu Athiliyah, semua berawal dari salah sangka dan kurang yakin, di mana manusia di sini berilusi bahwa sesuatu selain Allah dapat memenuhi hajatnya, baik yang mendatangkan kemaslahatan maupun yang mencegah dari kemudaratan. Hal inilah yang mengarahkan manusia menuju jurang kehinaan dan penghambaan terhadap hal-hal duniawi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa hanya Allah lah yang layak kita sembah dan jadikan tujuan utama dalam hidup kita. Orang yang terbebas dari wa atau ilusi akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka yang terkungkung oleh ilusi akan merasakan kegelisahan dalam hidup mengejar bayang-bayang tanpa henti. Selanjutnya itu syak. Secara terminologi, Muhammad Al-Saqaf mengatakan keraguan antara dua perkara atau masalah yang berlawanan tanpa mengukuhkan salah satunya. Mereka yang memperbuat sesuatu atau beramal harus berdasarkan dengan keyakinan. Keyakinan ini adalah suatu perkara yang bersifat tetap dan bersifat berlawanan dengan syak. Menurut An-Nawawi bahwa kaidah ini merupakan sebuah kaidah yang sangat penting dalam qawaid fikih. Begitu pula menurut Syarif Hidayatullah Al-Qarafi menyatakan bahwa para ulama menyepakati kaidah ini, yaitu kaidah yang menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang diragukan seperti sesuatu yang telah pasti ketidakpastiannya. Itu saja dari kami tentang pandangan ulama terhadap al-yaqinu, zan, wan, dan syak. Selanjutnya mari kita bahas subpoin berikutnya. Halo teman-teman, saya Yusriani Syahwa Putri. Mari kita bahas materi selanjutnya, yaitu implementasi kaidah pada ekonomi. Nah, prinsip al-yaqinu la yuzalu bisyarah atau yang pasti dan pengaruh oleh yang pasti ini telah ditetapkan dalam berbagai skenario dalam pengambilan keputusan di bidang perekonomian, khususnya di bidang ekonomi, keuangan, dan pengambilan kebijakan. Berikut beberapa contohnya, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan investasi. Nah, seorang investor memiliki keyakinan bahwa suatu instrumen investasi atau misalnya saham itu halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun ada keraguan yang muncul dalam instrumen tersebut karena adanya informasi yang kontradiktif. Nah, tetapi seorang investor dapat mempertimbangkan kembali keyakinan tersebut dan tidak terlalu memperhatikan keraguan yang muncul, karena keputusan investor itu balik kepada keputusan awalnya. Yang kedua itu kebijakan moneter. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat membuat keputusan di bidang mengenai suku bunga dan kebijakan moneter berdasarkan berbagai indikator yang ada dalam bidang perekonomian. Meskipun keputusan ini memiliki ketidakpastian di masa depan, bagaimana perekonomian, seperti apa perekonomian itu di masa depan. Nah, prinsip ini ditetapkan dengan berfokus pada apa yang dilihat dan dapat ditindaklanjuti, meskipun hasilnya di masa depan itu tidak memiliki kepastian. Yang ketiga itu ekonomi perilaku. Nah,
Penelitian di bidang ekonomi perilaku ini menunjukkan bahwa individu seringkali mengambil keputusan berdasarkan heuristik dan bias yang dapat menghasilkan hasil yang tidak kurang optimal gitu. Nah, studi ini mengaplikasikan prinsip memperbaiki pengambilan keputusan dan merancang berdasarkan ekonomi agar lebih efektif. Nah, mungkin itu contoh-contoh yang menggambarkan bagaimana prinsip al-yakinu la yuzalu bisyak ini diterapkan dalam berbagai bidang di ekonomi yang menekankan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang terbaik dalam menghadapi kesulitan sekalipun. Nah, itulah tadi pembahasan materi implementasi kaidah pada ekonomi. Selanjutnya mari kita dengarkan pembahasan materi selanjutnya atau pembahasan materi terakhir dari kelompok kami. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Nanda Tamrin. Pembahasan terakhir dari kelompok kami yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah. Berikut adalah beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN yang terkait dengan kaidah. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, yang pertama yaitu kaidah fikih keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Bunyi kaidah, sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan. Nah, kedudukan kaidah ini memiliki keagungan dalam syariat Islam yang mencakup banyak permasalahan fikih, dari masalah ibadah hingga hukuman bagi pelaku kriminal. Kaidah ini berlaku. Para ulama sepakat bahwa keraguan tidak menghilangkan keyakinan dan kita dapat menerapkan kaidah ini di semua bab fikih. Yang kedua, penerapan kaidah fikih al-yakinu la yuzalu bisyak. Maksud kaidah ini, sesuatu yang sudah yakin tidak akan dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum yang berdasarkan keyakinan tidak terpengaruh oleh keraguan-raguan yang muncul setelah keyakinan tersebut. Dan keyakinan yang telah ada sebelumnya tetap berlaku. Nah, yang terakhir yaitu kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, makna kaidah ini, suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dan demikian pula, suatu perkara yang diyakini belum terjadi tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Nah, contohnya jika seseorang ragu apakah wudunya telah batal setelah yakin sebelumnya, dia tetap wajib berwudu kembali. Jadi, kaidah ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dan memberikan jalan keluar bagi umatnya dalam menghadapi keraguan. Nah, dengan memahami kaidah ini, kita semakin yakin bahwa Islam membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, itulah tadi pembahasan dari kelompok 3 tentang al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau suara yang tidak jelas. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.